Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu lagi dengan saya Muhammad Arif, dosen Prodi Akidah dan Filsafat Islam UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta di channel Arifologi. Pada video kali ini saya akan memberikan penjelasan tentang pengertian filsafat, tentang definisi filsafat. Apa itu filsafat? Pertanyaan ini memang terlihat sederhana, tetapi ini bukan pertanyaan yang mudah untuk dijawab. Pengalaman saya pribadi, dulu waktu masih kuliah di UIN Sunan Kalijaga di jurusan Prodi Akidah dan Filsafat Islam, waktu pulang kampung, saya kadang sering ditanya oleh teman-teman seperjuangan, saudara, dan semacamnya tentang apa sih filsafat? Jurusan kamu apa? Filsafat. Apa sih filsafat itu? Gitu. Kadang saya juga bingung untuk menjelaskan apa itu filsafat kepada mereka. Mengapa bisa demikian? Ada beberapa hal yang kemudian menyebabkan penjelasan tentang pengertian filsafat kepada khalayak ramai, kepada orang awam dalam hal ini awam terhadap filsafat, itu cukup sulit dijelaskan di negeri ini. Kenapa? Yang pertama, filsafat itu bukan perkara yang sederhana. Untuk tahu persis apa itu filsafat, itu butuh pengalaman belajar filsafat secara langsung, dan belajarnya itu tentu tidak sebentar. Maka ketika kita berbicara kepada orang yang tidak secara langsung belajar filsafat, tidak secara langsung mendalami filsafat, tentu akan kita mendapatkan kesulitan-kesulitan tersendiri ketika ingin menjelaskan filsafat kepada mereka. Yang berikutnya, istilah filsafat di negeri ini sering dipakai dalam arti di luar lingkup ilmiah. Kira-kira begini, di negeri kita ini kata filsafat itu sudah akrab digunakan. Misalkan kita sering mendengar Pancasila adalah falsafah negara, filsafat tumpeng, filsafat batu nisan, dan seterusnya. Itu sering sekali kita memunculkan itu. Ini ada fenomena begini, kira-kira apa filsafatnya? Hal-hal seperti ini bukanlah filsafat yang dimaksudkan oleh filsafat dalam yang dipelajari dalam Prodi Akidah dan Filsafat atau filsafat pada umumnya. Filsafat dalam pengertian yang seperti itu adalah kita ingin tahu filsafat itu adalah ya dasar, sesuatu yang mendasar dari sesuatu. Kalau kita mengikuti itu, nilai dasar atau pengertian dasar arti dari sesuatu. Nah, kalau pengertian filsafat yang umum ya seperti itu yang sering dipahami. Maka ketika ingin menjelaskan filsafat sebagaimana dimaksudkan dalam yang diajarkan di prodi-prodi di kampus-kampus, itu tidak seperti itu. Filsafat yang diajarkan di kampus-kampus itu dimulai dari Yunani. Seperti apakah itu? Terus ikuti penjelasannya tentang pengertian filsafat dalam video ini. Untuk memulai memahami filsafat, langkah paling awal yang harus kita lakukan adalah dengan melihat definisinya dari segi bahasa. Filsafat itu, kalau kita telisik dari bahasanya, ia memiliki arti cinta kebijaksanaan, filosofia, cinta kepada kebijaksanaan. Maka dia adalah sebuah kegiatan cinta terhadap kebijaksanaan. Untuk mengetahui lebih jelas lagi pemaknaan terhadap arti secara bahasa ini, kita harus beralih kepada pendapat yang lainnya. Berikut akan saya jelaskan.
Untuk melihat makna filsafat sebagaimana dipelajari di kampus-kampus, itu langkah yang tepat. Ini berdasarkan beberapa rujukan yang saya pakai. Itu bisa dilihat dengan cara melakukan akses atau melihat hal yang dilakukan oleh Sokrates. Filsafat itu adalah hal yang dilakukan oleh Sokrates. Apa? Yaitu seni bertanya. Bagaimana Sokrates melakukan aktivitasnya? Saya akan jelaskan. Sokrates melakukan kegiatan seni bertanyanya atau melakukan kegiatan bertanyanya itu kurang lebih seperti ini. Sokrates itu adalah filsuf Yunani, bisa dikatakan dia termasuk salah satu filsuf paling awal yang menjelaskan bagaimana filsafat itu terjadi, bagaimana filsafat itu berjalan. Tetapi dia tidak pernah menulis buku. Juga dia bukan seorang guru. Kegiatannya dia apa? Dia hanya bertanya. Dia jalan-jalan di Athena, bertemu dengan warga polis. Di situ dia berdiskusi, berbicara dengan mereka. Setiap bertemu dengan mereka Sokrates ini berdiskusi. Apa yang dia lakukan dalam diskusinya? Yang pertama, dia bertanya. Dia selalu bertanya banyak hal kepada masyarakat Athena, masyarakat Yunani pada waktu itu. Bisa tentang keberanian, pengendalian diri, persahabatan, dan hal-hal lain yang dianggap sepele selama itu. Pada saat itu oleh masyarakat. Dia tanyakan itu. Secara mendasar dia menanyakan itu. Setelah menanyakan pertanyaan-pertanyaan yang cukup menggelitik, dia kemudian menganalisis jawaban yang diberikan oleh masyarakat saat itu. Hasil dari analisis jawaban Sokrates ini uniknya tidak berakhir kepada kesimpulan, tetapi berakhir kepada pertanyaan lagi. Dia bertanya lagi. Dia tidak memberikan jawaban, menyimpulkan jawabannya, tapi dia menyimpulkannya dengan kembali bertanya. Jadi pertanyaan, menganalisis jawaban, kemudian bertanya lagi. Lalu setelah itu dia menjadi bingung. Dia menjadi bingung atau bahasanya itu aporia. Ada rasa bingung yang muncul kepada dirinya setelah dia melakukan bertanya terus. Tetapi rasa bingung ini bukanlah sesuatu hal yang negatif menurut Sokrates. Bukanlah kegagalan bagi dia. Kenapa? Dengan bingung, dia kemudian menjadi tahu bahwa dirinya itu tidak bijaksana. Ini berbeda, ini bahkan lebih bijak daripada orang-orang sofis yang saat itu merasa dirinya bijaksana. Tapi ternyata ketika Sokrates melancarkan pertanyaan-pertanyaan yang menggelitik, pertanyaan-pertanyaan yang kritis terhadap mereka, mereka tidak bisa menjawabnya. Jawaban-jawaban mereka banyak yang tidak tepat. Sehingga Sokrates itu menyadari bahwa dirinya tidak bijaksana, dia tidak tahu. Menyadari. Kalau sofis, dia tidak tahu tapi dia merasa tahu. Dia tidak bijaksana tapi merasa bijaksana. Nah, Sokrates di sini kemudian merasa pada akhirnya dia tahu tapi bahwa dirinya tidak tahu atau tidak bijaksana. Inilah yang dilakukan Sokrates, dan filsafat yang dipelajari di kampus-kampus itu adalah filsafat yang seperti ini. Filsafat yang bertanya, dan bertanya. Seni bertanya. Mengapa ketika mendefinisikan filsafat saya mengambil Sokrates? Menurut Romano Guardini, Sokrates ini memang bukan seorang filsuf yang sistematis. Bahkan, ia tidak pernah menulis satu baris pun tentang filsafat. Kita tahu akses Sokrates ini dari Platon. Platon menuliskan sejarah tentang Sokrates dan disitulah kita bisa mengakses Sokrates. Tetapi, walaupun Sokrates ini tidak menulis apapun, ia menyatakan bahwa dia memberikan penjelasan yang
baik tentang arti filsafat, bahkan lebih jelas daripada banyak tulisan-tulisan filsafat yang tersusun rapi dan serba lengkap. Jadi begini, maka kemudian saya anjurkan ketika kita ingin belajar tahu itu apa filsafat, maka kita harus tahu apa yang dilakukan oleh Sokrates. Apa? Bertanya, bertanya, dan bertanya sehingga kita tahu bahwa kita tidak tahu. Yang berikutnya, untuk mengetahui apa itu filsafat, kita juga harus tahu apa yang kemudian memantik manusia untuk berfilsafat. Apa itu? Filsafat itu berawal dari rasa heran. Ini kata Platon. Jadi, kita, manusia yang berfilsafat itu, manusia yang tidak menyaksikan sesuatu di hadapannya itu sebagai suatu kewajaran. Dia selalu merasa heran melihat sesuatu, membaca sesuatu, dan seterusnya. Dia selalu merasa heran sehingga dia merasa untuk mempertanyakannya, mengkritisinya, dan seterusnya. Dari situlah lahir kemudian kebijaksanaan. Kebijaksanaan dalam arti tahu bahwa kita tidak tahu. Gitu. Jadi, filsafat itu berasal dari rasa heran. Kalau kita melihat sesuatu, kemudian sesuatu itu kita anggap biasa saja, maka itu bukan berfilsafat. Filsafat itu bermula dari rasa heran, sehingga kita ketika melihat sesuatu dan kemudian kita mengkritisinya, menganggap sesuatu itu tidak biasa dan mempertanyakannya, nah kegiatan filsafat itu ya seperti itu. Yang berikutnya, apa kontribusi filsafat bagi peradaban? Untuk menjawab pertanyaan ini, menarik rasanya kalau kita melihat ungkapan dari Voltaire. Dia menyatakan bahwa tahayul membakar dunia, filsafat memadamkannya. Jadi filsafat itu telah memadamkan api yang dikobarkan oleh tahayul atau mitos. Dulu sebelum filsafat ini muncul, penjelasan tentang sesuatu itu selalu didominasi oleh yang namanya tahayul atau mitos. Termasuk di Yunani. Yunani juga terjadi seperti itu dulu. Dunia, fenomena dunia itu dijelaskan oleh tahayul, dijelaskan lewat mitos-mitos. Mitos memang memberikan pengertian kepada kita. Kita bisa mengerti asal sesuatu, tapi banyak hal yang kemudian masih tersisa untuk didiskusikan lebih lanjut dari mitos-mitos ini. Dan kalau sudah mitos, karena dia tidak bisa cukup dimengerti, tidak bisa didiskusikan. Kalau dulu seperti itu. Misalkan, mitologi yang terjadi di Indonesia misalkan ya, yang saya tahu. Misalkan seperti asal mula Candi Prambanan. Mitosnya, Candi Prambanan itu dibuat oleh Bandung Bondowoso dalam waktu 1 malam. Karena permintaan dari Ratu Roro Jonggrang. Dan patung Roro Jonggrang itu adalah patung kutukan dari Ratu Roro Jonggrang yang mengganggu Bandung Bondowoso untuk menyelesaikan pekerjaannya, yaitu membangun 1000 candi dalam 1 malam. Ia memang bisa memberikan pengertian kepada kita tentang asal Candi Prambanan. Tetapi, di situ masih banyak hal yang perlu didiskusikan. Karena apa? Ternyata setelah saya lihat mengunjungi Prambanan, antara Candi Prambanan dengan Candi Sewu itu berbeda. Candi Prambanan itu letaknya agak utara, dan dia berasal dari candi-candi Buddha. Sementara Candi Prambanan itu hanya ada 5, dan dia tinggi-tinggi bentuknya, dan dia adalah merupakan candi Hindu. Ini tidak bisa dijelaskan dengan hanya mengandalkan cerita mitos tadi. Dan ini yang bisa menjelaskan adalah kajian ilmiah. Termasuk di sini adalah filsafat. Nah, filsafat itu pada mulanya itu menggugat tahayul. Dia mempertanyakan tahayul yang semula dipercaya begitu saja oleh masyarakat. Jadi, kemudian apa kontribusinya?
Dengan kita mempertanyakan sesuatu secara terus-menerus, sesuatu yang dipercaya begitu saja secara terus-menerus, kita kemudian membuka penyelidikan rasional terhadap sesuatu itu. Dan rasional kemudian, pendekatan rasional ini kemudian menjadi pendekatan yang bisa digumuli oleh banyak orang, bisa didiskusikan oleh banyak orang secara leluasa. Disitulah kemudian filsafat kemudian membuka gerbang bagi praktik ilmiah. Sehingga tidak salah kemudian jika ada ungkapan yang mengatakan bahwa filsafat adalah ibu ilmu pengetahuan. Itulah kontribusi filsafat terhadap peradaban. Barangkali itu yang bisa saya sampaikan di dalam video ini tentang pengertian filsafat. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.